Kita lanjutkan ke materi. Kita awali dengan doa terlebih dahulu. Bapak Ibu, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya pimpin doa dengan muslim dan kehidupan sehari-hari. Ya Allah, jadikanlah kami insan-insan yang berani berubah ke arah yang lebih baik. Tanamkan dalam diri kami. Pada makan siang masuk sesi kedua ini, saya harap semangat dan antusias teman-teman tetap terjaga, walaupun mungkin nanti sedikit untuk paksakan karena ini materi sangat bagus. Serta-merta ditentukan oleh infrastruktur, mesin, sistem, bahkan pimpinan. Pimpinan sehebat apapun tanpa teman-teman yang hebat, perusahaan tidak akan bisa maju. Iya. So, teman-teman sangat berharga. Karena itu, kami sangat peduli supaya teman-teman memiliki pengetahuan, skill, kepiawaian dalam kehidupan, baik pekerjaan dan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Campur tangan, kerjasama, kerja keras dari teman-teman perusahaan ini sudah maju. Jadi teman-teman sangat dibutuhkan. Lepas di sana sini masih ada kelemahan yang harus diperbaiki, namun teman-teman tidak satu pun yang tidak berkontribusi. Semuanya berkontribusi memajukan perusahaan. Bukan kuliah. Selamat siang Bapak Ibu teman-teman, apa kabar? Ya, pertama saya sudah berjumpa dengan teman-teman dari Asia Perasa dan juga dari Oksi. Pasti teman-teman yang tadi ikut bersama-sama dengan suami membawa keluarga yang sakinah dan juga mempersiapkan anaknya supaya di sekolah SD, SMP sampai kuliah. Mana suaminya? Saya tanya tadi sama kamu, itu yang di depan yang cakep katanya. Kasih tepuk tangan ya. Saya sama sekali ya. Nah, Bapak Ibu teman-teman, saya tidak terlalu senang dengan suasana formil atau zero dari keterpurukan dan yang lain-lain sampai akhirnya bisa berubah. Jadi sharing hari ini itu bukan karena saya jago hebat, tidak. Apa yang saya pernah alami dalam kehidupan, kehancuran dan yang tidak punya, dan saya akhirnya bertumbuh ingin membagikan sesuatu kepada teman-teman semua. Yang setuju katakan tepuk tangan dulu semua. Ayo kita bagi berdiri dulu, kita SPK dulu yuk. Yuk, ayo sama-sama kita bagi berdiri. Ya, teman-teman. Oke, ya. Coba lihat kiri kanan, lihat dulu, lihat dulu. Siang ini saya bahagia. Kamu sehat. Kamu kuat. Kamu bahagia. Kamu sehat. Kamu kuat. Kamu bahagia. Kasih tepuk tangan loh. Tepuk tangan. Wow. Hebat, hebat, hebat. Tepuk. Lucen. Banyak orang mengatakan muka saya seperti Jackie Chan katanya. Padahal Jackie Chan seperti saya. Ya, 25 tahun yang lalu buku ini ditulisnya, nanti akan lihat. Nah, Bapak Ibu teman-teman, coba lihat ke depan. Kum tabur tuai, menabur benih semangka akan jadi pohon semangka, menabur benih durian akan 5 juta aja dulu. Setuju? Setuju ya? 5 jutanya, 5 juta. Karena kerja kerasnya, ketekunannya adalah 5. Beda dengan si B. Si berapa? Si B 10 ya, setuju ya? Yang mau gaji 10 kata si A dan B. Nah, Bapak Ibu teman-teman, si A penghasilannya adalah akibat daripada kerjanya itu adalah 5 juta. Dia ingin secara sekencang mungkin benih semangka piu jadi durian, nggak mungkin.
Bekerja keras. Kerja keras. Bagus. Ada yang punya pendapat lagi? Berubah. Berubah itu bukan akibatnya. Pak, namanya siapa, Pak? Bayu. Bayu keren banget. Yang berubah itu bukan akibat uangnya. Keinginannya harus berubah. Apa yang harus berubah? Semangatnya harus berubah. Apa yang harus berubah? Tujuan hidupnya harus berubah. Kalau si A berubah seperti B dalam dasarnya, pola pikirnya, kerajinannya, ketekunan, otomatis perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi suatu perubahan. Yuk katakan sama-sama, perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi suatu perubahan. Perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi hasilnya akan seperti B juga. A menjadi B, A berubah jadi B. B ingin berubah jadi C, harus berubah seperti pola C. Baik-baik, enak nggak? Enak kan? Enak ya, oke. Sekarang buka lagi. Saya kasih komando 21 langsung dirubah. Yang tadi tangan kiri di depan harus jadi di belakang. Yang di belakang tangan kanan jadi di depan. Dibalikin. Oke, siap? Siap teman-teman, siap. 1, 2, 3. Kan aneh. Oke? Aneh terus apa lagi? Kalau diterusin, kesan tidak akan mengubah nasib umatnya kalau manusianya sendiri tidak mau berubah. Salah satunya mengubah kebiasaan. Nah, kalau demikian beritahukan kepada saya, kebiasaan apa yang harus dirubah dalam hidup kita? 3 kebiasaan jelek. Tuliskan. Belum, besok ya. Ya. Silakan. Tanggalnya ditulis, tanda tangan untuk diri sendiri. Mengerjakan dengan cara yang sama, tetapi orang gila itu bahasa Sundanya apa ya? Gelo. Ada bahasa lain? Sinting. Bisaan maneh euy. Ada bahasa lain apa? Kenapa ya berubah ya? Jadi berubah gini kenapa ya? Tadi ya. Baik. Jadi keras begini ya. Nggak apa-apa. Berani. Nah, berani ini untuk bisa berubah ada 4 hal. Pertama adalah dream. Yang kedua, relationship. Yang keempat, excellent. Dare. Pandemi ini ya. Dare. Pandemi ini ya. Oh, tolong. Nah, sound system tuh. Dare. 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 Bersyukur hari ini kita hadir dan akan menangkap udah 65 tahun, nggak tahu ke depan bagaimana dan yang lain saya nggak tahu. Tapi yang jelas Anda pernah mendapatkan training langsung dari penulisnya dan langsung Anda ya kasih tepuk tangan dulu ya. Oke. Ini adalah kesempatan buat tidak selamanya saya akan hadir dalam ke depan. Ini kesempatan. Salah satu pimpinan tertinggi di Egerindo, di mana saya pernah di sana, umur 32 tahun. Dan sepanjang sejarah Eger belum pernah terjadi. Biasanya CEO itu 40, 45, 50. Ditanya sama ownernya, Aroni Rukito, apa yang membuat kamu bisa jadi CEO cepat? Umur sekian?
dengan menjadi tertinggi, tercepat. Anak muda ini menjawab, "Satu Pak, karena saya pernah bersama beberapa tim ikut training DARE, Dream, Attitude, Relationship, Excellence." Dan saya percaya, siapapun saudara, latar belakang apapun, ketika Anda bisa menangkap esensi ini, dagingnya, Anda akan mengalami kemajuan. Amin, gak amin? Harus amin, katakan amin. Amin. Nah, kita langsung loncat kepada dream. Dan terjadi di dunia ini diawali dengan sebuah impian. Ketika Gusti Allah menciptakan dunia ini, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, terang, binatang, matahari, bulan, dan segala macam. Hari keenam, semua agama mengajarkan apa yang dibuat sama Gusti Allah hari ke-6. Oke? Kenapa hari ke-6? Supaya semua fasilitas, semua bahan baku sudah tersedia. Baru manusia diciptakan. Artinya begini. Semua yang ada di dunia, bahan bakunya dari zaman Adam dan Hawa sampai Adam Malik, sampai Adam Jordan, sudah ada. Tinggal manusia mengupaya ikhtiar, mengusahakan bagiannya yang terbaik. Tos 1, 2, 3, nggak ada suara. Saya harus ngomong. Oh, coba ya. Tes. Kenapa? Bodoh. Bosan. Tapi oke. Memang tidak semua impian akan jadi kenyataan. Tapi semua kenyataan diawali oleh sebuah kawin. Oh, tujuan barang saksi yang mana? Barang saksi naunya bas. Susah. Kekuatan saat menghadapi kesukaran. Nah, dari quote ini Anda bisa nangkap nggak? Ciri orang ini ngelamun kali dia dengan orang yang punya tekad tujuan, apa bedanya dan saat di mana ini yang akan membedakannya? Pada saat apa? Ini ngelamun, ini memang punya tujuan. Cirinya pada saat bagaimana? Di penghadapan bagaimana? Punya masalah. Ketika ada masalah. Jika suami otak udah dikasih hadiah, bener. Sidik-sidik jika sidik, kasih tepuk tangan. Biar. Tahu muntaber, mundur teratur tanpa berita. Punya tujuan, ketika kesukaran datang, dia tidak mundur. Dihadang makin meradang. Dipijit makin melejit. Dihambat makin menghambat. Ismail Haji Bakri, ada yang gedor-gedor pintu. Ternyata pemilik rumah ngusir kami seperti binatang. Dan mama pergi membawa 9 orang anak. Papa saya, kami sayang, tapi salah jalan. Berjudi dan habis rumah, enggak punya. Dan mama membesarkan 9 orang anak. Prinsip hidupnya adalah maju tak gentar. Nah, berarti orang ini adalah orang yang punya impian ketika kesukaran menghadang dia. Ada berapa banyak Anda hidup hari ini
ketika capek, lelah, dan yang lain-lain, mundur. Siapa yang di sini yang tidak punya masalah, angkat tangan. Mau? Sekali lagi, siapa yang ingin supaya tidak ada masalah, saya akan antar ada ke baik untuk masa depan keluarga. Kasih tepuk tangan. Impian semua dari kecil. Semua boleh, anak kita juga punya mimpian nggak? Boleh. Tapi kenapa setelah kita besar, setelah kita remaja, setelah kita berkembang, tiba-tiba mimpi itu menjadi makin redup, dan hopeless, dan putus asa. Padahal mimpi itu nggak usah boro-boro mimpi kini impian, keadaan juga, makan juga susah, uang juga cepet, no sipe capek delu. Kenapa orang nggak punya mimpi lagi? Pun tidak terlalu sakit. Kau terlalu tinggi, sakitnya nyeri sakit kita akhirnya terkungkung oleh aku juga, itu tidak akan gagal. Jadi orang yang sukses gagalnya sedikit atau banyak? Setiap orang pernah ngalamin putus asa. Kegagalan bukanlah momok yang menakutkan. Nasib saya harus begini, takdir saya harus miskin, saya harus cerai, saya harus jadi anak yang hancur. Dia meratap kegagalannya. Padahal kegagalan adalah hal yang biasa. Kegagalan adalah rumah, kegagalan adalah sesuatu. Ketika dia terhambat, meratap, dan gak bangkit kembali. Non? Kenapa terus? Bahasa baru. Kita harus seperti bola. Negatif. Bisa nggak? Ngaca. Gimana sih anak saha? Ngaca. Tujuan setahun. Saya ingin melunasin cicilan. Tadi banyaknya gitu, cicilan. Cici yang jahat, cicilan. B adalah 5 tahun ke depan. Ada yang tadi ngomong, saya ingin mengantar anak sekolah SMA 5 tahun lagi. Ada yang menulis, saya satu hari ingin bisa mengantar mama papa umroh. Mulia sekali. Hati-hati dengan apa yang Anda tulis. Kalau Tuhan mengizinkan, merestuin, itu akan terjadi. Katakan yes. Yang kedua adalah jalan keluarnya harus bagaimana? Jalan keluar. Jalan keluarnya supaya tidak mebes. Ada istilah baru harus mebes suka teh mabes. Nah, silakan ditulis, dijawab sendiri. Cita-citamu, tuliskan impianmu yang dari sejak kecil sudah Tuhan taruh dalam hidupmu. Seandainya waktu tidak menghambat, ekonomi tidak menghambat, tantangan tidak menghambat situasi, apa yang hanyalah 30%, 70% gagal. Tapi dari 30% ini, itu yang bisa mencapai daripada yang tidak. Saatnya. Kapan lagi?
Mau apa mari mau? Mau. Bisa ada izin. Mau apa mari mau? Kapan lagi? Kapan lagi? Ayo. Mau apa mari mau? Ayo. Eran pisan boy hayang. Eran ayo. Ya. Pijat oke? Pijat ya. Pukul. Pukul. Geberisik. Pijat. Yang enak. Pijat, oke? Pukul, geberisik. Agak bawah sedikit, agak bawah, tanya. Mana lagi yang mau dipijat? Oke, tepuk tangan teman-teman. Masih berdiri. 2, 3, ke bawah 3 kali. 1, 2, 3 ke atas. 1, 2, 3. Loncat 3 kali. Kasih tepuk tangan. Katakan, saya sehat. Kenapa? Karena ketika Anda menangkap, Anda bisa mengubah masa depan Anda. Merubah nasib, kata benih untuk Indonesia yang kita cintain. Oke? Nah, salah satu hal yang paling fatal adalah karena ternyata banyak orang, ya walaupun tidak hati-hati, tapi kan sudah terjadi itu musibah. Terus masa lalu yang sudah terjadi itu sudah jangan diingat-ingat, itu sudah lewat, ini sudah takdirnya dan kita harus hadapi itu nasib. Bisa dirubah? Yang benar. Miskin dan kaya bisa dirubah? Bisa. Yakin, Pak. Tadi menurut kamu benar. Kenapa bisa tahu? Nasib bisa dirubah? Bisa. Oke. Persib dengan Spanyol menang mana? Takdir atau nasib? Hah? Spanyol. Yang Spanyol. Bisa. 1 hari. Bisa. Yakin? Tapi kan itu pada tinggi, ya pada pendek. Hah? Bisa? Bisa, Pak. Maju? Bisa jadi juara? Bisa. Tahun berapa? Kering, pokoknya bisa aja ya. Kasih tepuk tangan teman-teman. Atau nasib? Penghasilan kita, takdir atau nasib? Karir kita, takdir atau nasib? Tadi kamu ngomong, keadaan, takdir atau nasib? Nasib. Teman, Tuhan itu adil, memberikan kesempatan kepada kita, makhluknya, tidak membedakan kaya. Dari yang miskin bisa jadi yang terkaya. Bisa. Apa benar? Benar, Pak. Apa ngimpi? Enggak. Cek saha. Saudi, Mas. Wah, bagus. Apalagi nasib bisa dirubah? Bahagia atau susah? Kesusahan bisa jadi bahagia. Wah, bisa? Bisa. Kata siapa? Pada diri sendiri. Wah, kasih tepuk tangan buat Dimas. Dimas umur berapa? 25, Pak. 25? Ya. Tapi banget juga 17 tahun. Kasep mana? Alhamdulillah, Pak. Takdir. Bisaan kan jawabnya, dihina terus saja sampai akhirnya bisa sekolah kelas 2 SMA dengan modal itu apa? Bukan pae, modal teh punya modal punya apa? Modal. Nyeta ceritakan semua keberkatan. Saya lebih senang cerita perjuangan dari titik terendah, berjuang terus sampai akhir. Oke? Sudah dituliskan? Sidik, siapa mau? Enggak, bertiga. Silakan duduk. Buat kursinya bertiga. Buat lingkaran, jangan ke sisi. Buat bertiga. Bertiga, oke? Nah, gitu, oke? Siap? Ada yang berempat nggak apa-apa? Berlima, Pak. Oh jangan, terlalu banyak, waktunya habis. Berempat. Sebaiknya cewek dengan cewek supaya
Tadi pagi opa yang maju ke depan. Sore ini adalah suaminya. Sini, maju ke depan, silakan. Oke, tolong kursinya kembali ke asal semula. Kamu masih bisa. Masih bisa. Wah, banget. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izinnya mungkin tadi dari Bapak mengizinkan saya untuk menceritakan planning ke depan ya, planning ke depan selama 1 tahun. Mungkin saya juga ada cerita sama teman-temannya, sama Pak Hana, Pak Bayu, sama Pak Ridwan juga. Setiap orang pasti punya impian ya, termasuk saya sendiri di sini termotivasi. Mungkin planning paling terdekat itu 1 tahun ke depan. Saya benar-benar ingin Pak, benar-benar ingin untuk mempunyai usaha selain daripada ya di sini ya rezeki di Asia. Yes. Yaitu caranya bagaimana? Ya mungkin itu dari diri sendiri dulu ya Pak, dari diri sendiri dulu. Saya mungkin secara fashion mempunyai mungkin ya dari segi kalau mau usaha itu dari perdagangan lah gitu Pak. Ya. Jadi pengen punya ruko atau misalkan warkop 24 jam Pak. Itu yang paling bisa menunjang lah buat ke depan. Karena dari dulu juga saya pernah dagang ya dari zaman SMK gitu. Saya dagang surabi Pak. Iya. Namanya gorila ya, goreng surabi bala-bala. Dari mulai itu intinya dari mulai bawa 15 piece ke sekolah 30, 50 sampai 100 Pak. Saya pernah itu per hari ya, itu kelas 3 SMA dan alhamdulillah nilai KWU saya 99 Pak. Yang itu saya sendiri Pak. Mungkin dari hal itu saya punya optimisme nih, punya kesempatan kalau misalkan saya fokus mungkin Pak lebih fokus berusaha. Ya itu bakal jadi tambahan mungkin ya buat income saya. Tapi sejauh ini Hambatannya apa? nah, hambatannya adalah mungkin waktu yang ya saya sendiri pun kerja di sini ya mayoritasnya mungkin ke perusahaannya agak sedikit ya nggak punya waktu untuk benar-benar fokus gitu. Tapi untuk saat ini karena motivasi dari Bapak ya saya inilah mulai dari sekarang gitu. Mulai dari sekarang dan kedepannya ingin mewujudkan itu Pak. Wow, dengan istri ya, dengan opa, dengan siri. Ya sama Pak. Keren banget ya. Opa dan siri. Kamu pasti bisa. Silakan. Boleh cerita. Cerita. Ini kesini membatasi silakan. Cuman untuk saat ini ya mungkin belum bisa terwujud karena mungkin satu masih kerja ya Pak. Ya. Terus waktunya juga masih terbatas. Ya. Cuma sekarang Solusinya sekarang udah mulai nyicil sedikit-sedikit jualan ke teman-teman gitu kan. Ya. Jadi mungkin impiannya ya mungkin dari sedikit lama-lama boleh Pak, itu kan hak kita. Tapi bekerja yang terbaik adalah semasih kerja di Asia Perasa, semasih di Oksi, duduk yang terbaik. Jadi- ya, oke, yang terbaik. Tapi untuk berusaha begini, boleh kan, itu hak kita. Tapi ingat, prioritasnya jangan sampai mengganggu pekerjaan di mana kita dapatkan salary setiap bulan. Itu hak-hak. ya mungkin lebih semangat lagi berjuang untuk ngumpulin modal pertama. Iya. Terus buat ngeyakinin ke diri sendiri, kamu pasti bisa sukses. Wow. Waktu tadi ibu yang datang, rasanya senang melihat ini. Kok papa mama walaupun sederhana, kok punya satu keinginan. Apa yang terjadi? Anak-anak kita, mungkin kita tidak sukses, tapi anak-anak kita spiritnya akan melanjutkan semua impian mama dan papahnya. Sama nasib keadaan, ngeluh, digawe gak semangat, luntang lantung, dan Asia Pasar buka cabang lebih banyak. Amin. Oksi juga buka cabang. Amin. PD itu harus melangkah. Silakan ke depan. Masih bisa. Aduh, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Impian saya dalam 1 tahun ini ada beberapa usaha dengan baik. Saya itu mau buka ruko, tapi masalahnya uang. Berjuang kan? Oke, silakan. Ya, mulai dari WA. Kalau tadi makan tahu tagung di bagi mabes. Kalau kerja keras, disiplin, harus benar. Non dari Berani bertanggung jawab. punya istri Loh, sukses itu bukan titik. Sukses adalah perjalanan. Kemarin kita kawin sama Acong di Pangandaran. Acong Mau sharing aja ya. Ya. Jangan kita tuh. Semangat ya. Planning 1 tahun depan. Pinginnya sih Pak ya. Hanya sih Pak ya. Sampai depan. Pinginnya kan saya tuh sama pinginnya Pak pingin disimpan ke kayak toko-toko gitu loh. Tapi yang nggak memungkinkannya ya itu tadi masalah waktu, masalah dana, itu juga dan kan harus kita yang punya biaya harus ada nabung dulu kayak kalau itu kan kayak apa ya? Apa sih? Iyalah harus mulai ya nabung dulu. Biasa belanja sekarang nabung dulu. ya nabung dulu Pak. Oke, bagus itu nabung itu satu hal yang buat dan sama pun juga sama. Tapi ternyata ada secercah Kenapa? ada lebih secercah harapan itu yang membuat kita semangat. Kita menjadi rajin, kita menjadi tekun. Kita akan ada. Tapi kiranya apa yang menjadi diskusi kita, share kita. Nah, Bapak Ibu teman-teman, motivasi itu ada 2. Yang pertama adalah apa? Inner motivation. Yang kedua, outer motivasi. Outer motivasi itu apa? Papa luar biasa. Saya berharga. Kita finishing well. Wow. Sampai ke tujuan. Wow. Sampai tujuan dengan Papa. Yuk kita nyanyi sama-sama. Pada manusia yang terakhir sempurna, jangan kau sesali Coba lihat kiri kanan, katakan teman, jangan menyerah. Jangan menyerah, katakan. Ada manusia yang terakhir syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah, tetap jalan. Bagi siapa? Lihat kiri kanannya, katakan maju teman. Tepuk tangan Maria.
Katakan, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Woo! Jangan menyerah. Ayo gandengan tangan semua, gandengan. Gandengan, jangan putus, angkat tangannya. Gandengan. Ini putus asa. Putus asa dan tak kenal. Ya. Silakan, Pak. Ya. Kita fokus lagi untuk pembicaraan. Tadi saya lihat banyak teman galau dikit. Mungkin budaya saya hidup itu yang tadi kita sampaikan mengena sekali ya, topik-topik yang bisa kita alami. Satu hal yang teman-teman mesti sadari bahwa hari ini, saat ini teman-teman semua ada di sini bukanlah suatu kebetulan. Yes. Ya, ada suatu rencana besar yang Gusti Allah, Tuhan, pencipta kita akan rancangkan buat teman-teman semua. Iya. Ya, merubah nasib dari masa depan. Wow. Karena setelah mengikuti workshop ini, semua punya catatan masing-masing, semua punya tekad masing-masing. Ada target 1 tahun, ada target 5 tahun. Yes. Yuk sama-sama semuanya bergerak, action, ya. Jangan menyerah. Yes. Yang pasti Tuhan kita, cipta kita mau melakukan yang terbaik buat kita semua. Ya, tinggal kita ya. Raih kembali mimpi kita. Dream ya. Ini baru satu sesi. Baru dream. Sesi yang lain. Ya, kita tunggu lagi hari dan makin. Wow. Pak, esensi sekali sampaikannya. Terkait mengubah nasib bagi masa depan. We love you, we love you. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih Pak Tim sudah memberikan sedikit pencerahan di sesi kedua ini. Sedikit informasi juga, kita di OPSI itu akan ada 12 batch. Jadi kita akan ada 12 sesi. Ya mudah-mudahan Asia juga mau ikut join terus Pak. Selama 12 sesi ini itu kita akan berjalan selama 1 tahun ke depan. Itu program kami di OPSI untuk bisa mengupgrade sumber daya manusia. Nah, jadi dengan apa tadi yang Pak Tim sampaikan, teman-teman juga sudah mendapat esensinya, dan saya rasa sesi kedua ini lebih apa ya? Lebih terasa ya. Emosional. Banyak yang tersentuh hatinya. Seperti yang tadi bilang, kita harus bisa coaching orang biar cicing. Oke, gimana teman-teman kiranya bisa mendapatkan satu esensi yang baik, dan mudah-mudahan teman-teman ke depan bisa menjadi yang lebih baik lagi, dan mudah-mudahan tetap bisa mengikuti program dari OPSI untuk bisa mengupgrade diri masing-masing. Tetap semangat dan terus lanjutkan hidup menjadi lebih baik. Terima kasih. Nama? Gimana kesannya tentang training hari ini? Baik dan motivasi banget buat kedepannya dan lebih baik lagi kedepannya lagi sama fungsi saya semangat dan semangat Oke. Dengan siapa nih saya ngobrol? Saya Ridwan. Saya Intan. Oke, gimana kesan dan pesannya? Untuk kesan-pesannya, untuk training ini sangat bermakna banget dan sangat menyentuh hati. Apalagi untuk materinya mengetuk jiwa. Oke, kalau untuk saya pribadi tidak ada mimpi yang tidak bisa kita capai ya. Semua mimpi, semua orang bisa bermimpi dan semua orang juga bisa mewujudkan mimpinya. Oke, berarti menyala ya? Iya, menyala bosku. Iya. Ya.